'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Anak Zaman Channel. Oke kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga selalu saja berbahagia bersama keluarga, dan saya doakan tanamannya subur, nanti akan berbuah lebat ya, khususnya untuk teman-teman yang menanam padi. Kita akan memasuki MT2, musim tanam yang kedua ya. Biasanya saat seperti ini itu banyak tanaman padi, nanti di MT2 ini biasanya banyak tanaman padi yang kena asam-asaman. Mengapa demikian? Itu banyak hal ya, banyak penyebab. Salah satunya diantaranya karena jerami yang telah digelebek ini, yang telah ditenggelamkan, digelebek ya, sisa-sisa jerami habis panen kemarin, itu biasanya belum terurai dengan sempurna, belum begitu busuk, sehingga nanti ketika tanaman padi kita menginjak usia 20 hari atau usia segitulah kira-kira, nanti terlihat kekuning-kuningan. Nah, itu salah satu ciri kena asam-asaman. Akibat dari apa? Akibat dari jerami, sisa-sisa jerami yang tidak busuk secara sempurna atau kurang sempurna, kurang terurai dengan sempurna. Untuk itu saya akan di sini akan berbicara bahwa perawatan itu penting, namun sebetulnya sangat penting adalah persiapan lahan. Jika lahan kita telah kita siapkan dengan matang, lahan kita olah dengan matang, itu dengan persiapan yang penuh, sisa padi terurai dengan penuh, dan akhirnya lahan kita menjadi lahan yang subur karena jerami yang membusuk itu menjadi pupuk bagi tanaman kita. Untuk itu, jika waktunya pendek ya, misalnya tinggal beberapa hari lagi, tinggal 10 hari lagi misalnya, tinggal 2 minggu lagi sudah kita pindah tanam ini, bagaimana? Sedangkan tukang peluku, tukang bajak, tukang gelebek belum siap turun ke sawah. Mungkin itu salah satu penyebab. Jadi kita harus pandai-pandai menyiasatinya. Kita siapkan EM4 atau M21 sebagai dekomposer. Kita spray ya setelah digelebek atau bersamaan ketika tukang gelebek atau tukang bajak turun ke sawah, kita langsung spray saja saat itu bersamaan dengan tukang spray, tukang gelebek itu. Dimaksudkan biar nanti dekomposer yang kita berikan itu bisa bercampur dengan jerami sehingga jeraminya cepat busuk. Itu kalau jerami cepat busuk, cepat terurai dengan sempurna. Salah satu persiapan lahan yang kita siapkan ini bisa optimal sehingga tidak akan terjadi asam-asaman di MP2 ini. Biasanya itu dari bapak-bapak tani ini menyepelekan ketika persiapan lahan. Beliau biasanya itu fokus di perawatan. Daripada kita terlalu banyak membeli pupuk ya, menghabiskan biaya untuk perawatan, solusi paling tepat adalah untuk persiapan lahan kita siapkan semaksimal mungkin agar nanti pada perawatan kita agak ringan ya, tidak terlalu banyak menaburkan pupuk, tidak terlalu banyak memberikan pestisida. Kenapa demikian? Iya, pasti karena tanaman yang sehat itu tidak mudah terserang penyakit. Kalau tanaman kita ini tumbuh kurang subur ya, kena asam-asaman dan lain sebagainya ya,
Kalau kurang subur, otomatis penyakit akan mudah menyerang. Seperti tubuh kita, jika tubuh kita ini sehat ya, tentu kita kebal dengan penyakit, begitu ya. Kalau badannya sehat, kemudian penyakit tidak mudah menyerang tubuh kita. Sehingga apa? Kalau tumbuhan kita subur, tumbuhan kita sehat, insya Allah tidak banyak penyakit, dan kita tidak banyak menghabiskan biaya untuk membelikan pupuk atau biaya perawatan. Biaya perawatan bisa kita tekan. Begitu saudara-saudaraku, saudara tani dimanapun Anda berada, kita sebagai petani harus kreatif ya, bisa memanfaatkan peluang-peluang yang bagus buat kita. Salah satunya tadi karena kita itu sering menyepelekan persiapan lahan. Untuk itu sejak sekarang, sejak dini kita harus lakukan persiapan lahan dengan baik, sehingga nanti dalam perawatan kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Jika perawatan kita laksanakan dengan optimal dan jika persiapan lahan kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, dan perawatan juga demikian kita laksanakan semaksimal mungkin, insya Allah nanti akan ada hasil yang melimpah. Seperti kata orang tua kita, usaha itu tidak akan mengkhianati, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Nah, kita akan mulai penyelesaian menggunakan M21. Dan Tuhan pun juga demikian akan memberikan pahala lebih banyak jika kita beramal lebih banyak. Usaha itu adalah amal, sedangkan yang kita dapatkan adalah berupa pahala. Begitu teman-teman tani, dimanapun kita berada, kita ngomong santai saja. Mungkin jika ada pertanyaan atau sesuatu yang saya sampaikan ini berkenan di hati, mungkin bermanfaat, silahkan komentar yang positif. Jika yang saya sampaikan ini ada salah-salahnya, bisa dikoreksi agar kita bisa bersama-sama maju mencapai swasembada pangan dan Indonesia jaya. Itu teman-teman tani, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kunjungannya, dan jangan lupa di like, komentar yang bagus, dan di subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.